Cewek Manja versus Om Tampan Season 2 Part 12. Ketika Agam dan Dodit ada di makam Brian, ada seseorang yang menegur mereka. Agam, Dodit, sapa seorang wanita parubaya. Tiba-tiba ada seorang ibu parubaya yang menghampiri Agam dan juga Dodit. Ibu parubaya itu tak lain adalah orang tua dari Brian. Sebelumnya mereka pernah bertemu dengan ibu dari Brian. "Tante, Brian kenapa bisa ninggalin kita?" tanya Agam sambil memegang kedua tangan ibu Brian. Ibu Brian itu menangis. Ia tidak bisa menerima bahwa anaknya itu sudah tiada. "Tante, cerita sama Agam. Brian kenapa bisa kayak gini?" tanya Agam lagi. "Tante nggak tahu, nak. Tiba-tiba tante dapat telepon dari pihak rumah sakit kalau Brian udah gak ada," jawab ibu Brian. "Tan, tapi apa sebabnya? Pasti ada sesuatu kan?" ujar Agam. "Udah Gam, udah. Pasti tante masih terpukul karena Brian udah pergi," kata Dodit menasihati Agam. "Tante gak dapat keterangan yang jelas, Gam. Tante udah cari tahu penyebabnya, tapi gak ada satupun bukti tentang kematian Brian. Gam, tante mohon sama kamu, bantu tante cari tahu penyebab kematian Brian," ujar ibu Brian lirih. "Pasti tante, pasti bakal Agam cari tahu," ujar Agam. "Kematian Brian pasti ada yang merencanakannya. Gak mungkin sampai gak ada yang tahu sebabnya. Pasti ada yang ditutupin. Aku harus cari tahu semuanya," gumam Agam. Di sisi lain, di sekolah, Syahnas tidak bisa fokus saat pelajaran. Dia mengkhawatirkan keadaan Agam dan juga sahabatnya. "Agam kelihatan panik banget, bahkan sampai ninggalin aku. Aku yakin sosok Brian udah melekat banget sama Agam, makanya Agam bisa kayak gitu khawatir. Tapi kenapa Brian tiba-tiba pergi? Aku rasa ada yang gak beres nih. Kalau misalnya karena kecelakaan atau yang lainnya kan seharusnya ada bukti tentang itu. Tapi kenapa kematian Brian kayak ditutupin gitu dengan rapi banget? Sedangkan polisi aja gak tahu menahu tentang kematian Brian." Semua pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikiran Syahnas. Keesokan harinya di sekolah, Agam terlihat masih kacau karena Brian baru saja meninggalkannya. "Bagaimana kabar Brian?" tanya Syahnas. "Brian didapati udah gak ada di rumah sakit," jawab Agam. "Apa karena Brian punya penyakit kronis?" tanya Syahnas. "Aku rasa enggak. Brian kelihatan sehat-sehat aja tuh. Kecuali ada seseorang yang berusaha membunuh Brian dengan cara meracuninya." Di sini hipotesis aku aja ya. Menurut aku dia diracun deh. "Tapi dokter nggak bilang tentang itu." "Tapi kan seharusnya dokter tahu alasan kematian Brian. Terlalu pinter kalau sampai tuh dokter nggak tahu. Ya kecuali dokter itu berusaha menutupi semuanya." "Bagus. Astaga, kamu ngagetin aku tahu nggak? Bener kan kata aku, kematian Brian tuh nggak wajar. Masa polisi aja nggak tahu? Dan yang lebih parahnya dokter juga nggak tahu. Sedangkan kematian Brian tercatat pas di rumah sakit kan?" "Bener, kamu satu pemikiran nih sama aku, Nas. Aku harus menyelidiki sesuatu. Kita harus ke orang yang tepat," ujar Agam. "Polisi? Enggak, takutnya polisi bersekongkol juga tentang masalah ini. Biar masalah ini aku yang urus. Aku tahu kita harus pergi kemana. Ikut aku aja," ajak Agam. Setelah pulang sekolah, Agam pun pergi membawa Syahnas ke sebuah gedung yang bertingkat. "Loh, ngapain kesini Gam?" tanya Syahnas. "Ketemu seseorang yang bisa bantu kita pecahin kasus soal kematian Brian." "Siapa Gam?" tanya Syahnas. "Udah ikut aja, nanti juga tahu kok." Mereka pun memasuki sebuah gedung. Gila, luas banget di kantor. Ini kantor apa istana sih? "Selamat datang Tuan Muda," sapa resepsionis. "Hah? Tuan Muda?" gumam Syahnas kaget. "Iya, siang."
Tuan muda sudah ditunggu Tuan Nil di ruangannya. Baik, saya langsung ke sana aja, ujar Agam. Baik Tuan, mari saya antar. Nggak usah, saya udah tahu kok, udah fasih sama ruangannya. Iya Tuan muda, silahkan, ujar resepsionis. Ayo Nas, ujar Agam. Agam mengajak Syahnas ke ruangan ayahnya sembari menggenggam tangan Syahnas dengan erat. Mereka pun langsung memasuki ruang kerja Nil. Hai Pa, sapa Agam. Udah datang kamu, duduk sini. Iya Pa, oh iya Pa, Agam ajak Syahnas nggak masalah kan? Iya. Halo Om, sapa Syahnas. Iya. Ya ampun, serem banget sih, ujar Syahnas lirih. Jangan ketakutan gitu deh. Bokap aku nggak bakalan gigit kamu kok. Dia emang gitu, singkat banget kalau sama orang baru. Biasa, sifat dinginnya keluar, ujar Agam berbisik kepada Syahnas. Oh, jadi gimana nih? Tanya Nil. Iya Pak, jadi gini. Ini sih baru hipotesis Agam sama Syahnas yang kebetulan satu pemikiran. Apa itu? Tanya Nil. Ini soal kematian Brian yang terlalu sempurna, Pak. Apanya yang sempurna? Iya, semuanya tertutup. Sampai nggak ada bukti. Dan Syahnas, kamu aja deh yang jelasin. Loh, kok aku? Udah, cepetan. Iya. Jadi gini Om. Nana sama Agam mikir kalau Brian kan dinyatakan meninggal di rumah sakit. Berarti seharusnya dokter atau sekitarnya tahu dong apa penyebab tewasnya Brian. Tapi di posisi ini sekarang, dokter maupun polisi sama sekali nggak tahu penyebabnya. Ya berarti kan ada pihak-pihak yang menutupi ini semua Om. Maksud kamu? Nanas berpikir, pasti salah satu dokter atau polisi itu tahu apa penyebabnya. Cuman mereka menutupi semuanya. Iya Pak, Agam juga berpikir kayak gitu. Kalau misalnya Brian meninggal karena penyakit, kenapa dari pihak rumah sakit nggak menyatakan itu? Mereka selalu saja menutupi semuanya, seakan-akan nggak terjadi apa-apa Pak. Kalau urusan kayak gini, Papa harus menghubungi teman Papa dulu. Siapa Pak? Tanya Agam. Om Fandi, yang punya rumah sakit. Satu-satunya rumah sakit yang bisa menyembunyikan riwayat kematian atau apapun itu. Sebentar, Papa telepon dulu. Nil pun langsung menelpon Fandi. Sebentar lagi dia bakal kesini kok, kalian tenang aja. Mereka berdua pun menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian Fandi pun datang. Hai Van, silakan duduk, sapa Nil. Fandi pun langsung duduk. Jadi ada apa nih? Tanya Fandi. Van, cuma di rumah sakit kamu yang bisa menyembunyikan data kan? Iya, terus? Aku butuh bantuan kamu nih Van. Sahabatnya anak aku tewas dan gak diketahui penyebabnya. Lah, kok bisa gak ada yang tahu? Nah itu dia Om, penyebabnya apa? Ini kita lagi berusaha nyari tahu Om. Aku rasa salah satu dokter di rumah sakit kamu pasti tahu deh. Siapa namanya? Brian Agus Purnomo Om. Oke, nanti aku bakal tanya ke semua dokter di rumah sakit aku. Oh iya, tapi jangan sampai ada yang tahu ya kalau aku yang nanya ini, bisa lebih bahaya lagi nantinya. Siap. Makanya, udah jangan nyari masalah lagi deh sama tuh gangster. Agam melirik ke arah Syahnas. Aduh, si Om Fandi pakai bahas nih gangster lagi, batin Agam. Bukan aku yang nyari masalah, mereka aja tuh yang balasnya nggak selesai-selesai. Sampai aku punya anak juga, tetap aja tuh gangster nggak bermutu, ujar Nil. Ya udah, aku balik ya, masih ada meeting lagi nih. Thanks ya, udah mampir ke sini. Yoi bro, aku tunggu info dari kamu ya. Fandi pun menganggukkan kepalanya. Setelah Fandi pergi, Agam juga ingin mengantarkan Syahnas untuk pulang. Pak, Agam juga pamit ya, mau antar Syahnas buat pulang. Kasian, udah sore Pak. Oh ya udah. Om, Nanas pamit dulu ya. Iya, hati-hati. Agam dan Syahnas pun pergi meninggalkan kantor Nil. Di depan kantor Nil, Gam, jelasin ke aku apa maksud gangster itu. Mampus, jawab apaan nih aku? Gumam Agam. Nas, mending kita pulang dulu ya. Enggak,
Aku mau kamu jelasin ke aku dulu. Syahnas, ini udah sore loh. Gam, oke. Intinya tuh gangster mau membunuh aku gimana pun caranya dan mungkin ini salah satu trik dari mereka. Maksud kamu masalah Brian? Iya, aku rasa ini ada sangkut pautnya. Tapi Agam pun memotong pembicaraan Syahnas. Nas, udah ya, gak usah dibahas. Kan aku udah bilang musuh aku ada di mana-mana dan gak ada yang tahu kalau kamu bakal jadi target mereka selanjutnya. Hah? Maksud kamu? Ya aku cuma mau minta sama kamu harus tetap ada di dekat aku. Karena aku gak mau kehilangan orang yang aku sayang untuk yang kedua kalinya. Ujar Agam memeluk Syahnas dan Syahnas pun diam. Bersambung.